Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Kenapa selamat siang? Karena sebelumnya sudah keluar main kan ya? Ya. Oke. Sebelum Pak Guru mulai, Pak Guru pengen satu orang mungkin untuk mimpin doa sebelum kita mulai semuanya, biar berkah apa yang kita lakukan hari ini. Oke? Mungkin minta tolong. Ya, Pak. Duduk siap. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nazila ya. Sebelum kita mulai, di sini Pak Guru pengen yang pertama ya. Baik, Pak Guru ingin menyapa kalian dulu. Hai semuanya. Hai. Gimana kalian kabarnya, sehat semua? Sehat. Masih semangat ya? Asik. Oke. Karena kalian sudah keluar main, jadi otomatis kayaknya kalian semua sudah sarapan semua ya? Sudah. Sudah semua? Sudah. Oke, sudah puas ya? Nah, mungkin ada yang masih belum selesai, belum puas gitu, atau ada yang karena saking banyaknya minum mungkin mau ke kamar mandi. Kira-kira ada yang tahu nggak teman-temannya di sini sudah lengkap semua nggak kira-kira? Sudah. Sudah? Oke, supaya tahu Pak Guru absen aja kayaknya ya, biar kita tahu mana yang mungkin ada yang nggak hadir gitu ya. Oke, Pak Guru absen dulu. Oke, kita mulai dari absen 1 ya. Oke, Adara Yasmin Friadi. Hadir. Oke, hadir. Aldi Pramana. Oke. Alif Fahri. Hadir. Andin. Bayi Zatin. Oke. Citranti. Oke, hadir. Deva Muhammad. Hadir. Siap. Zakwan. Nggak kelihatan, oh itu di belakang. Fatir. Gendis. Hadir. Wan Aksal. Imade Putra. Hadir. Ida Ayu Agung Widya. Ivan Franklin. Kade Dwi Chandra. Kansa Latifa. Marsio Hiro. Michelle. Muhammad Rehan. Oh ini. Muhammad Yusuf. Najwa Aulia. Oke. Nazila Kuratun. Nazril Ilham. Oke, mantap. Nikade Fania. Nimade Dwi Ayu Febriani. Niputu Natasha. Oh, di belakang. Angkatnya tinggi ya biar Pak Guru tahu hadir atau enggak. Soalnya kan sama-sama pendek kita nih. Apa Pak Guru berdiri aja ya mungkin? Oke, Niputu Natasha. Hadir ya. Putu Marsha. Rafli Putra. Gak ada ya? Oh ya, Rafli Putra. Oh ya, nggak hadir. Ramona. Hadir. Syakina. Hadir. Sata. Oke. Ada yang belum disebut? Semua sudah ya? Oke, berarti kita bisa mulai mungkin di sini karena kalian baru keluar main ya, terus udah ada yang makan tadi mungkin atau minum, mungkin mau ke kamar mandi dulu. Jadi Pak Guru kasih kesempatan sebelum kita mulai, kalian mungkin ada yang mau izin dulu. Sekiranya mungkin ada yang mau izin, angkat tangan. Berarti kita bisa mulai ya? Oke, terima kasih. Nah, Pak Guru pengen kenalin dulu, jadi supaya belajarnya fokus, karena mungkin habis makan, mungkin ada yang ngantuk ya, kebanyakan minum mungkin nggak fokus gitu ya mungkin ya. Jadi mungkin Pak Guru pengen kalian lebih semangat lagi, lebih fokus lagi ya. Nah, Pak Guru pengen kenalin permainan kecil yang ada hubungannya juga dengan matematika sama fokus. Jadi
di sela-sela kegiatan ketika kalian mungkin nanti ngantuk atau tidak fokus, Pak Guru bakal tembak langsung. Jadi kalian harus siap sedia gitu ya untuk ngetes fokusnya. Oke, Pak Guru pengen pakai games tepuk 1, tepuk 2 dan seterusnya ya. Jadi ketika Pak Guru, jadi aturannya gini, ketika Pak Guru sampaikan atau katakan tepuk 1, maka kalian tepuknya 1 kali. Pak Guru bilang tepuk 2, tepuknya 2 kali. Pak Guru bilang tepuk 3 dan seterusnya, tepuk sesuai angkanya. Tapi kalau Pak Guru nggak sebut tepuk, nggak mengucapkan tepuk, berarti kalian nggak usah tepuk ya. Kalau yang tepuk berarti kalian mungkin kurang fokus atau terlalu pintar gitu ya. Jadi saking bersemangatnya semuanya ditepuk. Jadi ini ada aturannya supaya kalian tetap fokus ya. Oke, Pak Guru bisa tes nggak? Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 1. Nah itu siapa Hari? Oke, berarti kurang fokus ya. Nah itu tandanya harus lebih fokus lagi, diperhatikan dengan baik ya. Itu aja untuk selingan ya. Sekiranya nanti mungkin agak penat atau agak ngantuk. Di sini Pak Guru ingin menyampaikan bahwa materi kita matematika ya, pelajaran matematika, materi kita sekarang itu ada hubungannya dengan materi sebelumnya ya. Jadi erat banget kaitannya dengan materi yang sudah kalian pelajari. Andai kata materi sebelumnya kalian masih belum memahami atau kurang memahami, maka pasti di sini akan sulit. Tapi nggak usah khawatir, nanti kita bisa belajar bareng-bareng, kita bisa ulang lagi sedikit. Atau bagi kalian yang mungkin malu-malu bertanya, Pak Guru samperin nanti. Ya, tinggal angkat tangan, Pak Guru samperin, Pak Guru ajarin ya. Jadi supaya pembelajaran hari ini mudah, pelajaran sebelumnya itu harus diingat ya. Nah, supaya bahasanya supaya kalian nyambung, Pak Guru pengen tanya dulu, siapa tahu masih ada yang lupa ya, atau mungkin ada yang ingat bisa dikasih tahu. Kira-kira materi sebelumnya kita sudah belajar apa? Ada yang tahu enggak? Sekali lagi, materi sebelumnya ada yang sudah tahu? Oke, silakan. Ini suara. Materi kita sebelumnya itu Pak adalah menyederhanakan perbandingan dengan menggunakan konsep menyederhanakan pecahan. Oke, terima kasih. Oke, bagus ya. Yang pertama, menyederhanakan perbandingan dengan menggunakan konsep menyederhanakan pecahan. Ya, jadi materinya itu dekat banget sama pecahan dan menyederhanakan perbandingan. Oke, sekali lagi materinya erat banget dengan materi sebelumnya yaitu menyederhanakan perbandingan. Tapi sebelum itu ada juga lagi yang kita pelajari sebelumnya ya, selain menyederhanakan perbandingan saja. Mungkin ada yang tahu selain materi yang disampaikan tadi oleh Danis, kira-kira ada yang tahu nggak kita belajar apa? Oke, silakan seperti. Kita menyederhanakan perbandingan yang satuannya berbeda dengan cara menyamakan dulu satuannya, baru dibandingkan. Oke, terima kasih Citranti. Oke, tepuk tangan untuk Citranti. Ada juga yang lupa juga tadi yang maju dari suara juga kan? Silakan yang lain juga tepuk tangan untuk Danis. Bagus ya, setidaknya awal yang bagus karena kalian masih ingat pelajaran sebelumnya. Jadi setidaknya materi hari ini akan mudah ya. Jadi tinggal lanjutin aja. Sangat mudah kalau kalian sudah tahu yang sebelumnya. Oke, di sini Pak Guru kepengen ungkit lagi. Di sini banyak nggak yang kira-kira main TikTok sebelumnya? Banyak. Main TikTok, scroll lagi rebahan banyak ya? Oke, kalian ngeliat ada nggak pernah kalian ngeliat di scroll itu ada resep-resep masakan atau orang yang lagi masak gitu? Siapa ya yang ngeselin itu ada ya, yang DBM. Nah, semuanya banyak ya. Terus ada juga mungkin chef Juna mungkin ya kalian, atau kalian masih ingat nggak ya? Kalian tahu nggak? Tahu Pak. Tahu ya, oke. Jadi kan ada berbagai macam resep ya. Nah, di resep itu dikasih tahu kalau takarannya ada satuannya ya. Ada takaran ketika kalian pengen membuat sesuatu. Misalnya kalian pengen buat kue ya, atau masakan yang menggunakan untuk satu piring itu menggunakan 2 telur misalnya, atau satu porsi menggunakan 2 telur. Tapi kalian pengen buat untuk satu keluarga yang isinya 4 orang. Kira-kira telurnya sama nggak 2 atau ditambah kira-kira? Ditambah atau mungkin dikurangi?
Oke, bagus. Semakin banyak kalian buat, semakin ditambah juga ya bahan-bahannya. Nah, itu erat banget sama kaitannya materi hari ini ya. Kaitannya erat banget dengan materi hari ini. Sekali lagi. Selanjutnya kalian ada yang seneng apa ya? Ngetrip mungkin ya atau nonton bioskop kira-kira ya? Ada yang nonton Demon Slayer kira-kira di sini? Banyak ya nontonnya. Ada yang nonton mungkin apa namanya? Weapons mungkin namanya, ya? Conjuring. Oh ya, Conjuring lagi tenar ya. Nah, misalnya kalau kita pengen misalnya nih sekelas ini pengen nonton bareng gitu. Ya. Terus kalian tahu harga tiketnya untuk satu orang kira-kira berapa? Kira-kira 40.000. Mungkin pas kita ngambilnya weekend misalnya. Misalnya kalian juga ngajak Pak Guru gitu ya misalnya. Boleh kan ya ke Pak Guru ikut ya? Oke, misalnya kita pergi ke bioskop. Terus satu orang itu atau satu tiket 40.000. Kalau kalian misalnya supaya nggak lelah ngantri, pengen jadi satu aja, berarti kan kalian hitung dengan banyak orang di sini ya. Berarti tiketnya atau pembayarannya lebih banyak nggak kita keluarin? Kalau ini banyak. Nah, konsepnya kalau kalian apa namanya beli tiket yang banyak, itu kalian nggak perlu ngitung satu-satu, tapi ada caranya. Ya, salah satu caranya adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi erat banget sama kehidupan kalian. Jadi nggak terlalu jauh kok, nggak se abstrak itu, ya matematika dekat banget sama kalian. Yang ketiga, Pak Guru juga ada kayaknya kalian di sini ada yang suka main games ya mungkin ya. Benar ya, ada yang suka main games. Misal kalian mungkin ya nggak semuanya, tapi saya tahu pasti ada yang main Genshin mungkin ya. Atau FF ya gitu ya, ada ya. Roblox ya. Kalau kalian pengen top up, ya, misalnya satuannya pakai apa uangnya? Pakai diamond ya. Misalnya satu diamondnya harganya, misal nih satu diamondnya harganya 10.000. Ketika kalian pengen beli skin yang harganya 10 diamond, berarti tidak mungkin kalian keluarin 10.000 juga kan? Berarti uangnya lebih banyak nggak? Tergantung berapa diamond yang mau dibeli kan. Nah, itu dia yang kita bakal bahas sebenarnya. Jadi nggak jauh-jauh amat sama kalian. Oke? Nah, di sini Pak Guru ingin sampaikan supaya kalian nggak penasaran gitu apa sih sebenarnya kita pelajari. Pengen Pak Guru ingin sampaikan ya. Mungkin bisa dibantu Nazila mungkin ke depan boleh dibantu. Stop di sini. Nah, semuanya. Nah, semuanya. Ya, terima kasih Nazila. Ya, balik. Oke, semua terlihat ya di papan ya? Atau Pak Guru ngalingin kayaknya? Bisa kelihatan kan? Enggak. Lagi dikit. Oke, Pak Guru mundur lagi gitu. Jangan. Oke, terima kasih ya koreksinya. Oke, untuk materi yang kita pelajari hari ini adalah materi perbandingan senilai. Kalau sebelumnya kalian belajar menyederhanakan perbandingan, sekarang menyederhanakannya kita pakai juga, tapi kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari biar lebih nyambung sama kalian, biar lebih menarik gitu ya. Jadi materi pertama yaitu perbandingan senilai. Ini kita bahas hari ini ya. Apa saja di materi perbandingan senilai? Jadi tujuannya cuma dua sebenarnya hari ini. Kita yang pertama tahu konsep perbandingan senilai itu seperti apa ya, atau rumusnya seperti apa, atau yang kedua, setelah kita tahu konsepnya, yaitu gimana caranya kita aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Cukup dua aja, ya, konsepnya dan aplikasinya. Kalau yang dua ini kalian kuasai, apapun masalahnya, apapun persoalannya nanti di ujian, kalian bisa jawab. Ya, karena kita akan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan tentang perbandingan senilai. Oke? Jelas ya? Oke, terima kasih. Jadi, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, jadi manfaatnya belajar perbandingan senilai itu di sini kelihatan ya di papan ya. Manfaatnya banyak banget ya. Seperti contoh tadi, ketika kita kepingin membuat masakan yang ada resepnya, takarannya berapa sih, perbandingannya berapa gitu, harus berapa banyak ya. Ini manfaatnya salah satunya. Yang kedua, kita kepengen belanja misalnya, ya, pengen belanja bulanan, pengen belanja yang banyak, tapi kita takut gitu ya untuk minta ke orang tua berapa sih uang yang tepat gitu, uang yang pas untuk beli barangnya. Jadi kita bisa hitung tanpa takut salah gitu. Jadi uang yang kita bayarkan itu pas, uang yang kita bawa pas, tanpa takut kekurangan atau kelebihan ya.
Yang terakhir juga ketika kita pengen ada nih kasus juga yang senang nge-trip ya, yang misalnya pengen jalan-jalan ke pantai misalnya ya, atau mainstream sekali ke pantai, kayaknya kalian lebih pengen ke gunung mungkin ya. Ya, mungkin kayak Roblox ya, bisa muncak gitu ya. Nah, angkutannya berapa gitu kira-kira ya. Misalnya kalau kita kepengen muncak misalnya ya, kita kan nggak mungkin pakai motor ya, bareng-bareng. Misalnya pakai mobil, satu mobil isinya 5 orang misalnya. Kalau kita kepengen bawanya itu 20 orang, nggak mungkin satu mobil juga kan? Kita harus tahu kapasitasnya berapa. Semakin banyak orang yang kita mau bawa, semakin banyak mobil yang kita keluarkan kan? Nah, itu juga manfaatnya sebenarnya. Gimana cara kita ngitung biar pas, biar presisi semuanya. Oke? Jadi manfaatnya banyak banget, kita belajar perbandingan senilai. Oke? Nah, sebelum itu Pak Guru ingin mulai dengan mungkin membagi kelompok ya. Jadi pembelajarannya kali ini kita pakai kelompok saja supaya kalian bisa saling kerjasama, bisa saling mengajari ya. Mungkin Pak Guru bahasanya terlalu tinggi mungkin ya, nggak nyampe di kalian. Mungkin temannya lebih nyambung sama kalian juga. Nanti bisa saling share ya. Jadi pembelajarannya bisa menyenangkan karena kalian diajari oleh temannya sendiri mungkin. Lebih nyambung gitu, lebih relate karena sama-sama hobinya sama mungkin ya. Jadi bisa pakai contoh yang sama. Oke, jadi kemarin kita sudah tes diagnostik juga ya, dari sana ketahuan juga kelompok-kelompoknya Pak Guru bagi berdasarkan itu ya. Jadi kira-kira kemarin Pak Guru sudah bagi ya kelompoknya ya. Jadi kalian sekarang duduknya sudah per kelompok. Oke, jadi mungkin karena kita kerjanya per kelompok, mungkin bisa digeser kursinya, kita belajar per kelompok ya. Mulai atur posisi. Oke. Oke, oh ya, ininya Pak Guru. Mana tadi? Coba Ivan, balik ke angkatin ke ini aja si yang di sebelah. Aku udah pinjam mejanya. Tidak apa ya? Oh, mau disatuin mejanya? Pakai aja meja. Ini aja nggak apa-apa. Pakai aja kalau. Oke, mana? Silakan. Ya, nggak apa-apa. Santai saja. Ya, mic-nya tadi mana? Oke. Oke, sudah? Oke, sudah duduk sesuai kelompok? Nah, cuma kan kalian udah tahu mau ngapain ya? Oke, Pak Guru jelasin. Pertama, Pak Guru di sini ada LKPD ya, yang bakal kalian kerjain. Yang di mana ujung-ujungnya kita menemukan konsep dengan sendirinya. Jadi ketika kalian sudah mengerjakannya secara perlahan, kalian tahu garis besarnya konsepnya seperti apa perbandingan senilai. Jadi sebenarnya kalian kerjain sendiri pun ini sudah bisa sebenarnya kalian tanpa Pak Guru yang ngejelasin gitu. Jadi sudah jelas kalian tahu ya. Kenapa? Karena contohnya dekat dengan kalian. Jadi ini nggak jauh-jauh banget sebenarnya. Oke, di sini ada Pak Guru sesuai kelompoknya ya, Pak Guru bagi. Jadi gini, yang pertama, ada peraturan ya. Yang pertama, ketika Pak Guru kasih waktu untuk mengerjakan, kalian mengerjakan masing-masing per kelompok, bisa nanya temennya ya, diskusi ya.
Jadi jangan sampai satu orang saja yang kerja. Namanya kerja kelompok ya. Satunya yang kerja, kelompoknya nganggur gitu, enggak ya. Jadi kerja kelompok, semuanya bekerja ya. Semuanya nulis juga, dan nanti mungkin kalau tulisannya agak kurang bagus ya nggak apa-apa. Bagiannya mungkin akan ada nanti di presentasi. Jadi setelah kalian tulis, kalian akan presentasikan. Oke? Nah, presentasinya gimana? Setiap kelompok nanti akan maju ya. Nanti presentasinya satu orang, karena di sini ada 5 soal, jadi 5 orang menjelaskan, satu orang menjelaskan satu soal. Oke? Jelas ya? Nggak usah takut menjelaskan karena di sini ada langkah-langkahnya, dan kayaknya saya yakin kelas 7J ini pintar-pintar semua ya. Jadi sudah bisa mengisi sendiri ya, sudah biasa, pasti cepat kerjanya. Oke? Kita mulai ya. Oke, jadi Pak Guru bisa bagi ya. Nanti ketika presentasi, ingat perhatikan yang di depan, jangan sampai ada bicara sendiri. Oke? Kalau kalian pengen nanya, nggak apa-apa nanya ya. Sekali lagi nggak apa-apa nanya, tapi satu-satunya nanyanya. Jangan kayak orang pengen rebutan sembako gitu ya. Jadi semuanya gitu barbar gitu nanyanya. Satu orang nanya, ini gimana caranya? Nanti Pak Guru jelasin ya. Sekali lagi, tinggal angkat tangan, Pak Guru saya bingung gitu. Ini gimana? Atau saya bingung bahasanya. Jelas ya? Oke, mungkin bisa Pak Guru bagikan. Kelompok 1 mana? Oke. Tadi. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Kelompok 4. Sebentar dulu ya. Ntar Pak Guru ambilin ya. Kelompok 5. Bisa dikasih kelompok 5. Kelompok 6. Oke, semua sudah dapat? Oke. Kelompok 4 tadi mana? Oke. Jangan dulu dikerjakan ya, Pak Guru jelasin. Ya, bersama. Oke, sekali lagi di sana ada nama anggota ya, nama kelompok ya. Oke, supaya cukup nanti ditulis nama panggilan saja. Nah, kan ada yang kembar mungkin panggilannya nanti dibedakan dengan nomor absen ya. Jadi cukup nama panggilan dan nomor absen. Selanjutnya diisi sebisanya, kalau nggak bisa sekali lagi angkat tangan. Oke? Jelas kira-kira? Bisa? Oke, ingat kalau mau nanya angkat tangan, nggak usah barbar ya, satu-satu ya. Mungkin bisa dikerjakan dari sekarang. Silakan, mulai. Apa ngantuk? Kamu nak kebanyakan makan kayaknya. Kebanyakan makan nih. Ngantuk ya? Sana. Ingat sekali lagi ditulis nama panggilan saja dan nomor absen ya. Ramona dibantu temannya ya. Dibantu temannya. Oke, ya. Bisa. Oke, waktunya Pak Guru lupa tadi, waktunya 15 menit ya. Silakan dimaksimalkan. Itu Zakwan, kamu sendiri aja. Bisa lebih ya. Kalau ada yang sulit tanya nanti. Sekali lagi kalau ada yang sulit tanya, ya. Misalnya yang ditulis apa sebenarnya? Coba.
Oke, bisa. Mana coba Pak Guru bantu deh. Bisa tapi kan ya, bisa ngisi sendiri. Oke, kalau ada yang sulit nanti tanyakan ya. Ya, bisa ya. Aman ya. Cep, bisa nggak? yang ini belum Pak. Nah ini loh namanya bentar. Kan ada nama kelompok tadi. Mana nama kelompoknya tadi? Oke, sebentar ya. Tunggu sebentar. Ya. Itu nama apa? Oh ya. Oh tadi hero dulu ya. Oke. Siap, siap. Oke. Sebentar ya. Nomor 1 bingung. Nomor 1. Oke, di sini kan Pak kayak tadi ya, sebenarnya konsepnya nggak perlu pakai perbandingan dulu. Bisa pakai konsep perkalian aja. Kalau kalian pernah belajar kelas 6 itu ada materinya soal cerita pembagian pengurangan, begitu. Misalnya di sini diketahui banyak mobil. Di sini kan sebuah mobil dapat memuat 4 orang. Oke, gini maksudnya, banyak mobilnya ada 1. Dia bisa menampung 4 orang. Kalau 2 mobil berarti tinggal 4 tambah 4 ya, atau 2 dikali 4. Jadi 1 mobil 4 orang, kalau 2 mobil 2 kali 4. 3 mobil 3 kali 4. Jadi 12 orang, kalau 3, kalau 2 mobil 2 kali 4. Bisa ya? Jadi tinggal perkalian aja. Tinggal main perkalian aja ini. Konsep perbandingannya nanti kita pakai di akhir ya. Yang penting awalnya kalian mengerti konsep perkalian dan penyederhanaan pecahan dulu ya. Silakan ya. Apa? Yang mana? Yang mana yang itu? Yang nomor 4. Nomor 3 ya? Oke, nomor 3. Sekali lagi. Sebenarnya kalian perlu belajar dulu pas kelas 6 juga, atau pas operasi bilangan bulat ya. Jadi bab sebelumnya kan operasi bilangan bulat. Jadi ini cuma dibagi aja. Misalnya tinggal diisi sesuai soalnya. Misalnya sebuah motor dengan bensin 5 liter ya. Kalau 5 liter itu bisa menempuh 25 km, kalau 2 liternya berapa? Berarti kalian cari dulu 1 liter itu berapa kilo. Kalau dia 2 liter, berarti tinggal dikali 2. Kalau 3 liter nanti dikali 3. Cari dulu 1 liter berapa kilo. Kalau sudah ketemu baru kalian cari 2 liternya. Dan kalau mau cari 1 liter berapa tinggal dibagi aja. Kalau 5 liter 25, berarti kalau 1 liter tinggal 25 dibagi 5. Gitu ya. Bisa ya? Aman? Oke. Kok mana? Bisa? Ya, kan. Mana? Yang nomor 4 sama yang nomor 5. Nomor 4 ya. Ini tapi ada gambarnya ya. Jelas ya kelihatannya. Enggak ada abstrak ya. Oke. Yang nomor 4. Mana nomor 4? Oke, nomor 5 ini nanti di kesimpulan. Wajar kalau ditanya memang karena ini kesimpulan. Sudah bukan ngitung lagi. Bagi kalian mungkin lebih senang ngitung ya. Sekali lagi kalian tuh pintar-pintar semua, lebih senang ngitung. Tapi kalau sudah hubungannya sama bahasa Indonesia yang digabungkan sama matematika pasti sulit. Matematika ngitung. Oke, misalnya kayak nomor 4. Kalau 3 kg tepung dapat dibuat menjadi 24 donat. 7 kg tepung itu berapa? Kalau mau cari 7 kg tepung berapa donat, cari dulu 1 kg tepung berapa donat yang bisa dibuat. Kalau 2 kg tepung berapa? Pelan-pelan. Kalau mau langsung juga enggak apa-apa. Misalnya 3 kg tepung jadi 24. Berarti 1 kg-nya berapa donat? 8. 24 dibagi 3 ya. Oke, jadinya 8. Berarti kalau 7 tinggal 7 dikali 8. Jadi cari dulu 1 kg-nya berapa. Baru nanti tinggal dikali. Ini sama kayak soal cerita kelas 6. Nomor 5, kalian dapat kesimpulan. Tadi semakin banyak nilai satu variabel, jadi ada yang makin banyak kita mau buat donat, makin banyak nggak bahannya. Itu kalau dia semakin sedikit kayak liter tadi, kayaknya ada yang liter tadi ya. Udah kalian kerjain nih liter. Semakin dikit bensinnya, semakin dikit tak jaraknya. Nah, di sini dia disimpulkan, tinggal diisi aja sesuai yang sudah kalian kerjain. Bisa ya? Nah, udah selesai. Ya, yes. Oh ini udah pro semua nih ya. Oh iya, udah pro nanya kayaknya udah pro ya.
Gimana? Yang ini? Ada di sana. Oh, nggak ada. Oh iya, ya benar. Kalau yang kayak gini, semakin banyak nggak kira-kira Banyak. yang kalian kerjain? Kalau misalnya semakin banyak dibutuhin bahannya, Banyak. semakin banyak dia buat ya kan? Kalau dia pengen pengen banyak buat donat, makin banyak nggak bahannya? Banyak. Banyak. Nah, kalau dia makin dikit, misalnya kayak liter tadi, semakin sedikit bensinnya, semakin dikit tak jarak yang ditempuh. Ya. Makin dikit ya. Nah, itu yang disimpulkan di akhir. Ya, silakan. Dara bisa, Dara. Aman ya? Keren. Ini bener-bener gak ada yang nanya kan? Aman lah ya? Gigi memang gigi BP. Bener jadi. Coba dicek-cek dulu ya, siapa tahu dia salah hitung. Ya. Kita nanti yang presentasi ngomong aja sesuai nomor, dibagi aja nanti. Ya. Kalau yang nomor 5, bener ini kalian pintar sekali ya. Ini bener Pak yang kalian kerjain. Semakin banyak, jadi kayak contohnya donat deh, semakin banyak kalian mau buat donat, bahannya semakin banyak juga. Benar ya, kalau sedikit, contohnya di liter yang nomor 3, semakin sedikit bensinnya, semakin dikit jaraknya, ya. Ini udah pintar, bagus. Nomor 3 ya, best. Oke, kayaknya di sini semuanya bekerja. Tapi Pak Guru juga pengen kasih tahu kalau tadi Pak Guru lupa jelasin ya, supaya kalian makin semangat belajarnya. Nanti ketika presentasi silahkan kalian buat jargon ya. Jargon itu, ada yang tahu jargon? Tahu. Gimana? Oke, bedain jargon sama yel-yel, ada 2 ya. Kalau jargon itu pendek saja, cuma bahasanya satu kata semangat kayak gitu, 2 kata 3 kata. Tapi kalau yel-yel itu panjang banget, biasanya pakai lagu-lagu yang sudah ada, kalian rubah liriknya. Nah, saya nggak mau yel-yel, kenapa? Itu sama aja kita latihan pramuka bahasanya ya, atau latihan yang lain. Kita belajar aja biar semangat aja, satu kata motivasi untuk kalian sebenarnya. Oke? Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6 silahkan buat jargonnya. Gak apa-apa sedikit, yang penting ada, supaya setidaknya kalian gak ngantuk gitu pas presentasi. Adalah kata-kata semangatnya. Ingat, kata-kata semangat juga boleh, gak apa-apa. Cukup semangat juga gak apa-apa. Apa nih? Mantap Citrati, mantap Citrati. Oke, silakan. Tinggal 4 menit lagi waktunya. Silakan didiskusikan juga. Pak Guru kayaknya yakin kalian sudah jago semua ya. Mungkin dicari kata-kata semangatnya biar pas bacanya nggak ngantuk mungkin. Ya. Oh itu apa itu pakai kayak gini ya, setel itu ya. Kelompoknya media ya. Gimana? Sudah?
Kenapa Ramona? Banyak lagi? Ramona ada? Ini Pak nih. Di mana? Sekarang ngomongnya. Kan kalau ngomong oke. Misalnya nih, yang nomor 4. Dibaca aja soalnya. Terus dibaca aja kata-kata yang ada di sini. Ya, disambungkan. Misalnya harus mencari banyak donat dulu 1 kilo. Baru kalian tinggal bilang aja 3 dikali 8 kan sudah ketemu per kilonya, Bang. Dibaca aja ini. Habis itu nanti lanjut lagi. Di apa bahasanya di kata ulang gitu. Misalnya 3 kilogram dikali 8. Tinggal yang dibaca kata-katanya. Ini ilustrasi aja kan supaya kalian mudah. Yang dibaca kata-katanya. Oke, dibaca soalnya dulu. Saya. Nah, tuh. Silakan nanti presentasinya kalian baca aja ya. Baca aja. Baca soalnya semuanya maju. Masing-masing orang 1 nomor. Dia aja. Biar semuanya dapat bagian nomornya. Nanti 1 orang baca terus dibaca juga jawabannya. Baca soalnya juga enggak ya. Yang penting dikasih tahu teman-temannya. Oke, nanti gini ya presentasinya kalian baca aja ya. Oke. Bisa kok ini kalian. Ya, bisa ya. Ini kayaknya misalnya diketahui 2 buku seharga 12.000. Berarti mencari harga satuan dulu. 12.000 bagi 2. Ya, Ya, tinggal dibaca aja. Ya. Nanti dibaca. Ini jargonnya disebutin di awal. Di awal. Kalau di akhir nanti kalian ngantuk dulu gitu. Jadi biar semangat. Memang guna bagus. Oke. Oke, sebentar. Berapa? Gimana? Boleh. Yang penting jelas bisa kalian. Oke, terima kasih. Nanti Pak Guru kasih ya, yang tadi. Ya. Iya, nanti dijelasin ya. Seadanya, sebisanya. Oke, waktunya habis ya. Ini habis. Satu soal per orang. Satu soal per orang ya. Dibaca aja. Yang dibaca ini. Ingat, yang dibaca ini. Yang dibaca kata-katanya. Nanti yang ilustrasinya bisa. Ini dibaca, jawabannya dibaca juga 2 kali 4 8 orang. 3 kali 4 12 orang. Bebas, terserah kalian. Oke, mana ya? Kenapa? Oke, udah habis waktunya. Nanti ya, nanti di depan aja. Oke, silakan. Oke, waktunya sudah habis. Kita bisa presentasi mungkin, tapi Pak Guru kayaknya kepengen biar enggak biar enggak monoton ya dari kelompok 1 aja. Pak Guru kepengen mulai dari kelompok 2 aja gitu, ya. Ya biar tidak monoton. Biasanya 1 yang pertama kan, biar beda aja, beda. Ya, kelompok 2 duluan ya. Oke, silakan kelompok 2 mungkin boleh maju ke depan. Ini ya, nanti setiap yang ngomong dioper. Di bawah aja dua-duanya, lembaran dua-duanya. Oke, yang lain kan sudah selesai diskusi. Bisa diperhatikan dulu ya, sebentar saja. Gak lama kok. Oke, silakan mungkin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, Selamat pagi, kami dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan lembar kerja kami. oke, jargonnya ada? Kelompok 2, Oke, bagus. Bagus ya, hasilnya adalah kata-katanya. Oke, lanjut. Nomor 1. Sebuah mobil dapat memuat 4 orang penumpang. Jika ada 3 mobil yang sama, maka berapa penumpang yang bisa dimuat? Jadi, 1 mobil bermuat 4 orang. 2 mobil dapat bermuat 8 orang karena 2 dikali 4 orang. 3 mobil dapat bermuat 12 orang karena 3 mobil dikali sama 4 orang.
Soal nomor 2, Amar pergi ke toko buku dan mendapat informasi bahwa harga 2 buah buku tulis adalah 12.000. Jika Amar membeli sebanyak 6 buku, berapa uang yang harus dibayarkan? 2 buku itu sama dengan 12.000. Jadi kita harus mencari harga satu buku dengan cara 12.000 dibagi sama dengan 2 buku sama dengan 6.000. 2 buku dikali 6.000 sama dengan 12.000. Jadi 6 buku sama dengan 6 buku dikali 6.000. Jadi harganya 36.000. Oke, yang lain diperhatikan ya. Sekali lagi, yang masih sibuk sendiri diperhatikan sebentar sih. Gak lama kok. Sebuah motor dengan bensin 5 liter dapat menempuh jarak 25 km. Jika bensin sekarang hanya tersisa 2 liter, berapa banyak yang dapat ditempuh motor tersebut? Awalannya bensin berjumlah 5 liter. Bensin berjumlah 5 liter tersebut dapat menempuh jarak 25 km. Jika 2 liter saja, maka jarak yang ditempuh adalah 10 km. Sebanyak 3 kg tepung dapat dibuat menjadi 24 donat. Ibu memiliki 7 kg tepung. Berapa donat yang dibuat ibu? Jadi kita di sini harus mencari berapa banyak donat untuk 1 kg dengan cara 24 donat dibagi 3 kg, yaitu sama dengan 8. Jadi ibu mempunyai 7 kg tepung, jadi kita kalikan dengan 1 kg donat, yaitu 8. Jadi 7 kali 8 sama dengan 56 donat. Jumlah yang bisa dibuat ibu. Oke, sudah selesai, sudah jelas semuanya ya? Oke, jadi jawabannya juga sudah selesai atau masih lanjut? Oh ya, satu soal lagi. Oh iya benar. Lupa Pak Guru ya kesimpulannya ya. Buat apa ngerjain banyak tapi tidak ada kesimpulan? Nomor 5, berdasarkan pengalaman belajar kalian, apa yang kalian ketahui tentang perbandingan senilai? Semakin banyak nilai satu variabel, maka variabel lainnya akan semakin banyak. Semakin dikit nilai satu variabel, maka variabel lainnya akan semakin sedikit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Makasih udah dengerin. Oke, tepuk tangan dulu. Kelas 1. Oke, bisa duduk. Oke, jelas ya. Jadi itu penyampaian dari kelompok 1. Mungkin bisa lanjut ke kelompok 1. Kelompok 1 siap nggak? Oke, boleh ya. Kelompok 2, terima kasih ya. Yang pertama. Silakan kelompok 1 maju. Boleh. Semuanya ya. Digeser kursinya Evan. Boleh. Ada yang mau masuk. Ayo maju ya. Ayo Fahri, ayo Anis, Anden, Gendes. Gak apa-apa sebenarnya di mana-mana, nanti tinggal dioper aja kan. Siapa yang buka? Jargonnya dulu ya. Jargonnya dulu ya. Oke, dilihat dulu. Siapa tahu jargonnya bikin kalian juga nggak ngantuk ya. Selamat siang teman-teman. Siap. Yang serius ya. Yang serius. Perkenalkan, saya Lifari Rahman dari kelompok 1. Saya absen 3. Perkenalkan, saya Made Putra Niswara, absen 15. Perkenalkan, saya Nazril Irham, absen 31. Perkenalkan, saya Andina Yofidulaika dari absen 4. Perkenalkan, nama saya Gendis Irmala Ayu, absen 12. Jadi hari ini kita akan memprestasikan apa yang udah kita kerjakan. Ada jargonnya? Oke, silakan. Ayo, Aren. Kamu mulai nih. Kelompok 1, Siapa? Jaya. Ayo, cepetan. Kelompok 1 Jaya. Ulang. Ya, Kelompok 1. udah. Nanti bareng-bareng Jaya gitu. Serius. Serius ya. Kelompok 1 Jaya. Oke, siap. Tepuk tangan dulu yang lain. Nomor 1, sebuah mobil dapat memuat 4 orang penumpang. Jika ada 3 mobil yang sama, maka berapa penumpang yang bisa dimuat? Satu mobil memuat 4 orang. Jika 2 mobil, maka 8 orang karena 2 dikali 4. Dan 3 mobil memuat 12 orang karena 3 dikali 4. Amar pergi ke toko buku dan mendapat informasi bahwa harga 2 buku tulis adalah 12.000. Jika Amar membeli sebanyak 6 buku, berapa uang yang harus dibayarkan?
Jadi kita harus mencari harga satu buku dengan cara 12.000 dibagi 2 buku, yaitu 6.000. Jadi jika ingin membeli 6 buku, caranya 6 buku dikali 6.000 sama dengan 36.000. Oke, lanjut, boleh. Sebuah motor dengan bensin 5 liter dapat menempuh jarak 25 km. Jika bensin sekarang hanya tersisa 2 liter, berapa jarak yang dapat ditempuh motor tersebut? Caranya adalah 25 km dibagi 5 liter sama dengan 5 km. Jadi, Nggak apa-apa, lanjut. jika bensin sisa 2 liter, maka kita harus mengkalikannya dengan 2 kali 5 sama dengan 10 km. Sebanyak 3 kilo tepung dapat dibuat menjadi 24 donat. Ibu memiliki 7 kilo tepung. Berapa donat yang dibuat ibu? Jadi caranya itu 24 donat dibagi 3 kilo 98. Jika ibu memiliki 7 kilo tepung, maka yang dibutuhkan itu 8. 7 kali 8 sebenarnya 56 donat. Lima berdasarkan pengalaman belajar kalian, apa yang kalian ketahui tentang perbandingan senilai? Yang saya ketahui adalah satu, semakin banyak nilai satu variabel, maka variabel lainnya akan semakin banyak. Dua, semakin sedikit nilai satu variabel, maka variabel lainnya akan semakin sedikit. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih ya. Terima kasih. Makasih kelompok 1. Silakan kita next. Lanjut ya kayaknya. Bisa kelompok 3, boleh? Silakan maju. Mari nih ya. Oke, terima kasih Ramona. Bagus, silakan ya. Gak apa-apa, bebas. Bebas pengaturan orangnya. Ya, bebas. Gak apa-apa, silakan. Oke. Langsung jargon ya. Jargon dulu. Kelompok 3, the best. Oke, bagus. Semangat dulu. Bagus. Oke. Semoga hasilnya the best juga ya. Lanjut aja ya. Mas. Nomor 1, sebuah mobil dapat memuat 4 orang penumpang. Jika ada 3 mobil yang sama, maka berapa penumpang yang bisa dimuat? Jika satu mobil banyak penumpangnya 4, maka 2 mobil penumpangnya 8, karena 4 dikali 2. Jika 3 mobil penumpangnya 12, karena Diperhatiin ya. ditambah 4. Terus ya. Nomor 2, Amar pergi ke toko buku dan mendapatkan informasi bahwa harga dua buah buku tulis adalah 12.000. Jika Amar membeli sebanyak 6 buku, berapa uang yang harus dibayarkan? Pertama, diketahui 2 buku seharga 12.000. Nah, pertama kita harus mencari harga satuannya dulu. Di mana 12.000 dibagi 2 yang hasilnya 6.000. Sekarang kita akan mencari harga 6 buku. Banyak buku dikalikan dengan harga satuan, yaitu 6 kali 6.000, yang hasilnya 36.000. Nomor 3, sebuah motor dengan bensin 5 liter dapat menempuh jarak 25 km. Jika bensin sekarang hanya tersisa 2 liter, berapa jarak yang dapat ditempuh motor tersebut? Diketahui 5 liter menempuh 25 km. Sekarang kita mencari jarak per liternya dengan cara 25 km dibagi sama dengan 5 liter sama dengan 5 km. Sekarang kita mencari jarak 2 liter. Oke. Mana? Kemudian kita mengkali 2 dikali 5 sama dengan 10 km. Sebanyak 3 kg tepung dapat dibuat menjadi 24 donat. Ibu memiliki 7 kg tepung. Berapa donat yang dibuat ibu?
Pertama diketahui 3 kilogram untuk 24 donat. Pertama kita mencari berapa banyak donat di 1 kilogram tepung. 24 donat dibagi dengan kilogram tepung yang mendapatkan hasil 8 donat per 1 kilo. Untuk mencari berapa banyak donat yang bisa kita hasilkan dari 7 kilogram tepung, kita mengkali banyak tepung dengan donat per kilo. Yang berarti 7 kali 8 sama dengan 56 donat. Nomor 5. Berdasarkan pengalaman belajar kalian, apa yang kalian ketahui tentang perbandingan senilai? Semakin banyak nilai satu variabel, maka variabel lainnya akan semakin banyak. Semakin sedikit nilai satu variabel, maka variabel lainnya akan semakin sedikit. Sekian dari kelompok 3, terima kasih. Oke, yang lain tepuk tangan. Terima kasih. Masih dia balik. Oke. Oke, kelompok 3 sudah, berarti selanjutnya kelompok berapa? 4. Oke. Sudah siap kelompok 4? Oke. Oke, mulai. Langsung jargon boleh. Kelompok 4. Let's go. Sebuah mobil dapat memuat 4 orang penumpang. Jika ada 3 mobil yang sama, maka berapa penumpang yang bisa dimuat? Oke, jika banyak mobil ada 2, maka berapa banyak penumpangnya? Jika satu mobil memuat 4 penumpang, maka jika ada 2 mobil ada 8 banyak penumpang karena tinggal 2 kali 4. Sama dengan banyak mobil 3, jika hanya ada 3 dengan 3 kali 4 dan jawabannya adalah 12. Terus lanjut. Amar pergi ke toko buku dan mendapat informasi bahwa harga 2 buah buku tulis adalah 12.000. Jika Amar membeli sebanyak 6 buku, berapa uang yang harus dibayarkan? Diketahui 2 buku seharga 12.000. Jadi pertama-tama mencari harga satuan 12.000 dibagi 2 sama dengan 6.000. Sekarang mencari harga 6 buku. Banyak buku dikali harga satuan sama dengan 6 dikali 6.000 sama dengan 36.000. Sebuah motor dengan bensin 5 liter dapat menempuh jarak 25 km. Jika bensin sekarang hanya tersisa 2 liter, berapa jarak yang dapat ditempuh motor tersebut? Diketahui 5 liter menempuh 25 km. Sekarang kita mencari jarak per liter dengan cara 25 km dibagi 5 sama dengan 5 km. Mencari jarak 2 liter. Jika bensin tersisa 2 liter, maka jarak yang ditempuh adalah 2 dikali 5 sama dengan 10 km. Oke, bagus. Lanjut. Sebanyak 3 kg tepung dapat dibuat menjadi 24 donat. Ibu memiliki 7 kg tepung. Berapakah donat yang dibuat ibu? Jadi diketahui 3 kg untuk 24 donat. Dan awal-awal kita harus mencari berapa banyak donat per kilo, yaitu dengan cara 24 donat dibagi 3 kg tepung sama dengan 8 donat. Dan kita mencari banyak donat untuk 7 kilo, jadi kita harus mengkalikan banyak tepung dan kali donat per kilo. Jadi 7 kali 8 hasilnya 56 donat. Oke, bagus. Lanjut. Berdasarkan pengalaman belajar kalian, apa yang kalian ketahui tentang perbandingan senilai? Semakin banyak nilai satu variabel, maka variabel lainnya akan semakin banyak. Dan jika semakin dikit nilai satu variabel, maka variabel lainnya akan semakin sedikit. Sudah? Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, silakan. Terima kasih ya kelompok 4. Sebelum itu Pak Guru ya, setelah kelompok 4 berarti kelompok 5 ya. Silakan kelompok 5 bisa maju. Kelompok 5, Bismart.
Oke, tepuk tangan dulu. Bagus, bagus. Smart beneran ya. Jadi yang nomor 1, sebuah mobil dapat memuat 4 orang penumpang. Jika ada 3 mobil yang sama, maka berapa penumpang yang bisa dimuat? Jadi dalam satu mobil itu ada anggap aja dikali 4 karena isinya 4 orang. Jadi kalau 3 mobil dikali 4 jadinya 12 orang. Amar pergi ke toko buku dan mendapat informasi bahwa harga 2 buku tulis adalah 12.000. Jika Amar membeli sebanyak 6 buku, berapa uang yang harus dibayarkan? Jadi kalau beli 2 buku 12.000, cari harga satuannya, jadi 12 dibagi 2 itu 6.000. Ditanyanya berapa harga 6 buku, jadi dikali 6.000, jadi jawabannya 36.000. Berarti ya, petir di depannya. Nomor 3, sebuah motor dengan bensin 5 liter dapat menempuh jarak 25 km. Jika bensin sekarang hanya tersisa 2 liter, berapa jarak yang dapat ditempuh motor tersebut? Diketahui sebuah motor dengan bensin 5 liter dan dapat menempuh jarak 25 km. Jika bensin hanya tersisa 25 liter, kita dapat dikalikan 5 dan dapat menghasilkan jarak sebanyak 10 km. Sebanyak 3 kilo tepung dapat dibuat menjadi 24 donat. Ibu memiliki 7 kilo tepung. Berapa donat yang dibuat ibu? Jadi 3 kilo tepung dan 24 donat kita bagi sama-sama dengan 3. Jadi nilai satuannya 8. Jadi jika ibu memiliki 7 kilo tepung, maka 7 kali 8 sama dengan 56 donat. Yang kelima, berdasarkan pengalaman belajar kalian, apa yang kalian ketahui tentang perbandingan senilai? Yang pertama, semakin banyak nilai satu variabel, maka variabel lainnya akan semakin banyak. Sedangkan semakin sedikit nilai satu variabel, maka variabel lainnya akan semakin sedikit. Sekian dari kelompok 5. Makasih. Terima kasih. Oke, selamat ya. Oke, bagus banget. Selanjutnya adalah bos ya, kelompok terakhir. Silakan boleh maju. Ngapain tos? Jalan. Sebelum kalian mulai ya, sebentar dulu ya. Sebelum dulu. Yang lain kayaknya dari tadi ngantuk semua ya. Pak Guru mau ngetes dulu sebentar. Tepuk 1, tepuk 2. Masih fokus ya. Silakan bisa kita mulai lanjut dari kelompok terakhir ya, kelompok 6. Silakan. Pak Guru kayaknya kalian kepengen nulis ya, kayaknya pengen jelasin. Bisa silakan mungkin. Jargon dulu. Kelompok 6, we are champion. Tepuk tangan. Nomor 1, sebuah mobil dapat memuat 4 orang penumpang. Jika ada 3 mobil yang sama, maka berapa penumpang yang bisa dimuat? Ditulis aja nanti. Yang nomor 2 siapa? Nanti dipersingkat aja ya, pakai kayak gini aja. Gimana? Biar yang lain juga paham ya. Mana aja. Jika satu mobil dapat memuat 4 orang dan ada 3 mobil yang sama, jadinya dia bisa memuat 12 orang karena 3 kali 4.
Oke, habis lanjut. sama dengan 12 orang. Silakan. Bentar ya, Pak Guru mulai dari belakang, kelihatan nggak? Agak besar tulisannya Nazila ya, biar kelihatan. Pakai panah aja, biar yang lain juga bisa kelihatan. Oh, kelihatan dari sini ya. Nomor 2, Amar pergi ke toko buku dan mendapat informasi bahwa harga 2 buah buku tulis adalah 12.000. Jika Amar membeli sebanyak 6 buku, berapa uang yang harus dibayarkan? Jadi 2 buah buku sama dengan 12.000. Boleh yang lain mungkin kalau nggak nulis di sini aja di bawah. Nah, biar Maka 1 buah buku sama dengan 12.000 dibagi 2. 1 buku sama dengan Rp6.000. Jika membeli 6 buku, maka 6 buah buku dikali Rp6.000 sama dengan Rp36.000. Jadi uang yang harus dikeluarkan Amar untuk membeli 6 buah buku adalah Rp36.000. Oke, boleh lanjut. Ditulis saya dulu Rehan ya. Nanti dijelasin belakangan gampang. Spidolnya terlihat nggak? Biar bisa diambil di sana Rehan, mungkin Nazila dibantu. Ada spidol di sana, boleh diambil. Berapa? Kalau nggak bisa dicoba lagi yang lain, masih banyak. Misi ya, terima kasih. Kelihatan ya? Oke. Sebuah motor dengan bensin 5 liter dapat menempuh jarak 25 km. Jika bensin tersebut sekarang hanya tersisa 2 liter, berapa jarak yang dapat ditempuh motor tersebut? Karena bensin 5 liter dapat menempuh jarak 25 km, maka bensin 2 liter dapat menempuh jarak 10 km. Oke, jawabannya berarti 10 ya? Ya. Oh ya, terima kasih Rehan. Lanjut. Ditulis dulu, nggak apa-apa. Sebanyak 3 kilo tepung dapat dibuat menjadi 24 donat. Ibu memiliki 7 kilo tepung. Berapa donat yang dibuat ibu? Cara mencarinya adalah pertama diketahui 24 donat dihasilkan dari 3 kilo tepung. Nah, pertama-tama kita mencari satuannya, yang dimana 1 kilo tepung dapat menghasilkan 8 donat. Lalu kita mencari 7 kilo tepung menghasilkan berapa melewati satuan tersebut, yang dimana caranya adalah 8 dikali 7 yang menghasilkan 56 donat. Oke, jelas, bagus. Nice. Donat terakhir ya. Oke.
Nah, jelas. Lihat ya, Pak. Bagus itu tulisan. Kelihatan tulisannya? Fari, kelihatan tulisannya, Fari? Yang di belakang kelihatan tulisannya. Bilang kalau enggak kelihatan ya, biar mungkin nanti dibesarin atau dijelasin. Soal nomor 5. Berdasarkan pengalaman belajar kalian, apa yang kalian ketahui tentang perbandingan senilai? Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pengerjaan soal ini adalah jika semakin banyak nilai atau variabelnya, maka variabel lain juga akan semakin banyak. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit nilai atau variabel, maka variabel lain juga akan semakin sedikit, sehingga perbandingan ini berbanding lurus dengan variabel-variabelnya. Oke. Oke, bagus. Kami terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan semua ya. Oke, bagus. Terima kasih. Oke, semua yang kalian kerjakan sebenarnya sama kan ya? Tapi cara pengerjaannya tergantung kemampuan kalian masing-masing ya. Jadi ada yang mungkin di langkahnya dibedakan ya. Biar kalian bisa mengikuti kecepatan dari mungkin teman-teman yang lebih cepat gitu. Ya, jadi sudah Pak Guru kasih sesuai dengan tingkat kemampuan kalian masing-masing. Ya, sekali lagi. Nah, adapun kesimpulannya berarti dari sekian banyak yang kita kerjain, ini sebenarnya dekat banget sama kalian juga kan? Di mana kalian beli membuat donat ya mungkin ya. Sekali lagi resep yang di TikTok yang kalian lihat. Mungkin juga kalian membeli buku di di toko buku. Beli buku pelajaran. Di sini juga bisa diketahui ya. Ada juga mungkin mobil yang menampung orang yang seperti tadi saya jelaskan, ketika kalian pengen ngetrip terus mau nyewa mobil mungkin buat berapa orang, bisa kalian estimasikan. Terus ada juga bensin, benar. Ya, kalian pengen pergi juga ngetrip, ada bensinnya juga kan. Jadi kalian bisa estimasiin kalau 1 liter itu berapa kilo. Jarak tempuhnya sesuai dengan jarak kalian kepengen ke tempat liburannya kan juga ada juga jaraknya ya, bisa dicari ya. Jadi kalian bisa hitung. Nah, inilah sebenarnya yang kita pelajari, nggak jauh-jauh amat, dekat banget sama kalian ya. Inilah konsep dari perbandingan senilai. Oke? Jadi sebenarnya perbandingan senilai itu sama konsepnya dengan kalian belajar di kelas 6. Perkalian biasa, cuma bedanya lebih dekat sama masalah-masalah gitu. Lebih dekat sama soal cerita terutama. Jadi soal cerita yang kita buat perbandingannya, kita buat bentuk matematika. Soal ceritanya bahasa Indonesia, pengerjaannya matematika ya. Gimana caranya nyambung? Dari situlah muncul yang namanya perbandingan. Oke? Nah, cara pengerjaannya juga beda-beda. Saya bagus sekali ya, saya senang sekali sama beberapa orang dari kalian atau semuanya saya senang. Karena cara pengerjaannya bisa berbeda-beda dan bisa bermacam-macam. Contohnya misalnya, yang pertama dari nomor 1. Satu mobil, dia menampung 4 orang. Oke? Kalau misalnya 3 mobil, berarti tinggal dikali 4. Ingat kemarin konsep menyederhanakan perbandingan, kalau yang di atas dikali 4, yang di bawah dikali 4. Itulah konsep perbandingan. Ya. Nanti kalau yang di atas dikali 2, yang di bawah dikali 2. Boleh dengan seperti itu. Cari pengalinya. Atau kalian tebak-tebakan. 1 dikali berapa supaya 4, ternyata dikali 4. Berarti yang di bawahnya juga dikali 4. Ini konsep menyederhanakan perbandingan dan konsep menyederhanakan pecahan. Lanjut lagi ke nomor 2. 2 buku itu harganya 12.000. 2 dikali berapa supaya 12.000? 2 dikali 6.000. Berarti 1 bukunya 6.000. Berarti kalian tinggal dikali juga. Kalau misalnya 2 dikali 6.000, di bawahnya juga 6 dikali 6.000. Jadinya 36.000 ya. Yang di atas dikali 6.000, yang di bawah dikali 6.000. Itu yang saya pengen kalian tahu. Yang di atas dikali berapa, yang di bawah dikali yang sama juga. Karena namanya perbandingan senilai, sama nilainya. Oke, lanjut lagi nomor 3, bensinnya juga ya. Kalau 5 liter bensin jaraknya 25 km yang bisa ditempuh. Kalau 2 liter semakin banyak atau semakin dikit jadinya?
Makin dikit. Nah, itu yang saya pengen kalian tahu, bahwa semakin dikit angka yang di kiri, yang di kanan semakin banyak, semakin dikit. Sama-sama semakin sedikit. Namanya senilai, sama nilainya. Semakin dikit dan semakin dikit, begitu. Oke, misalnya 5 liter itu 25 km. 5 dikali berapa sih supaya jadi 25? Ternyata 5 dikali 5. Konsep perbandingan kemarin. Berarti kalau di atasnya dikali 5, di bawahnya juga dikali 5. Oke, ini konsep perbandingan yang kemarin. Lanjut lagi, yang nomor 4 misalnya. Nah, di sini saya senang, kenapa? Karena ternyata di nomor 4 ini Axel pakai cara yang berbeda ya. Dia pakai pemisah ya. Jadi gini dia pakainya materi kelas 6, materi skala. Kalau itu skala 1 banding berapa kayak gitu ya. 1 banding 300.000 cm, 1 banding 1 juta, ya kan? Pernah belajar skala ya? Nah, konsep skala yang dipakai sama Axel. Jadi macam-macam. Kalau Axel, dia nggak nyari pengalinya, tapi dia cari dulu untuk satu satuan. Supaya nanti perkalinya lebih mudah. Kalau misalnya 3 kilogram tepung itu 24 donat, 3 dikali 8. Enggak, Axel tuh lebih mudah dulu. Ya udah dibagi aja lebih kecil. Mungkin bagi yang lain cepat, Axel sengaja memudahkan supaya 3 dikali berapanya ini masih ada yang lama gitu ya. Jadi dia permudah. Kalau satunya berapa gitu, dicari 1 dulu, baru nanti dikali 7. Kalau misalnya kalian langsung, mungkin ada yang kesulitan, semakin angkanya makin besar, semakin sulit ya. Jadi dicari dulu untuk satu satuan, baru nanti dikalikan dengan berapa yang dimau. Kalau kalian mulainya dari angka 3 kayak gini, boleh juga, tapi caranya Axel lebih gampang lagi ya. Walaupun pengerjaannya lama, tapi presisi ya, pasti benar gitu. Jelas ya? Nah, baru di kesimpulan akhirnya yang saya pengen kalian tahu, semakin banyak nilai variabel satu variabel, semakin banyak variabel yang lainnya. Semakin sedikit salah satu variabel, semakin sedikit juga variabel yang lainnya. Dari sini Pak Guru pengen menyimpulkan ke kalian bahwa sebenarnya gampang ya, nggak usah pakai variabel, nggak usah pakai satuan dan seterusnya. Simpel. Perbandingan senilai itu cuma satu kesimpulannya, ya. Kalau salah satu sisi ya semakin dikit, maka sisi yang lainnya semakin dikit juga. Yang satu dikurangin, yang satu dikurangin kayak gitu. Yang satu makin banyak, yang sebelahnya juga makin banyak. Polanya pakai apa? Polanya pakai perkalian, sama kayak menyederhanakan pecahan. Ya, jelas ya kira-kira ya. Oke. Mungkin Adara atau siapapun yang lain mungkin ya ada yang pengen menyampaikan kalau ternyata kesimpulannya ini bisa disampaikan, mungkin kira-kira kalau misalnya atau ada yang pengen nyampein kira-kira kesimpulan yang kita dapat dan manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa? Nazila? Oke. Nazila boleh? Dari sana aja nggak apa-apa, dijelaskan ke teman-temannya. Jadi perbandingan senilai adalah perbandingan. Boleh berdiri Nazila? Nggak apa? Jadi perbandingan senilai adalah perbandingan yang jika makin banyak satu sisi, maka sisi lain semakin banyak, dan begitu pula sebaliknya. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa tahu jumlah uang yang harus dibayar jika membeli barang yang sangat banyak. Yang kedua, berapa kendaraan yang dibutuhkan untuk membawa beberapa orang pergi ke tujuan. Yang ketiga, takaran resep suatu masakan. Itu, oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu ya. Jadi sekali lagi banyak manfaat buat kalian kan ya. Pertama, seperti yang saya berikan tadi, kalian mau beli diamond ya, kalian mau beli buku, kalian mau beli roti, beli apapun, kalian bisa estimasiin berapa uang yang bakal kalian keluarin. Oke, kalian bisa estimasiin juga supaya uangnya nggak kelebihan, supaya pas gitu. Jadi kalian minta ke orang tuanya enak banget gitu. Kok kebanyakan mintanya padahal yang dibeli cuma sedikit. Jadi kalian nggak perlu minta banyak-banyak. Jelas ya? Oke, takaran resep, terus beli barang ya, penumpang kayak gitu. Itu manfaat yang pengen saya kasih ke kalian, bahwa matematika ternyata sedekat itu sama kalian dan manfaatnya bisa kalian rasain. Oke, itu saja mungkin Pak Guru pengen di akhir Pak Guru pengen refleksi, yaitu di sini maksudnya refleksi itu Pak Guru pengen belajar juga, Pak Guru pengen tahu juga. Bukan kalian aja yang belajar, Pak Guru juga belajar. Siapa tahu ternyata Pak Guru cuma kayak meme itu ya, yang lu asik bang,
asik sendiri ya. Nah itu Pak Guru nggak kepengen ya, sudah umur kita beda jauh, terus nggak relate juga gitu. Pak Guru nggak mau kepengen nggak relate gitu. Pengen terus update, pengen terus ada di sekitar kalian supaya kalian bisa rasain manfaatnya. Oke, jadi biar bukan Pak Guru yang belajar, kalian juga bukan kalian yang belajar maksudnya, tapi Pak Guru yang belajar juga. Oke, mungkin bisa Pak Guru kasih lembar refleksi yang dimana ini artinya kalian menyampaikan perasaan kalian atas pelajaran hari ini. Oke, bisa diisi, jangan nyontek ya sekali lagi karena ini perasaan kalian, ngapain perasaan kalian nyontek ya. Jadi tulis seadanya, apanya dipilih juga emotikonnya ya. Emotikonnya kalian senangkah atau mungkin bosan atau ngantuk gitu ya. Silakan bisa dibagi diisi masing-masing. Gak usah tulis nama ya biar nggak Pak Guru tahu. Yang penting Pak Guru pengen tahu reaksi kalian seperti apa aja. Silakan isi. Pak Guru kasih waktu 3 menit. Isi masing-masing. Isi masing-masing ya. Seadanya ya, mau singkat mau banyak terserah kalian. Dan jangan lihat, nggak perlu karena ini perasaan kalian sendiri ya. Dicentang bebas, dibuletin bebas. Bebas, dibuletin, dicentang nggak apa-apa. Kasih ya, masing-masing satu. Oke, Pak Guru kasih waktu. Tadi sudah 3 menit berjalan ya. Oke, nggak apa-apa. Seadanya. Seadanya kalian. Mungkin Pak Guru dari sini Pak Guru tahu kedepannya bakal materi yang mungkin lebih dekat. Tadi Pak Guru nggak ada bawa game, mungkin materi selanjutnya kita bawa isu games ya. Ada persoalan tentang games juga, biar relate kalian. Roblox terutama, oke, bagus Yusuf. Mungkin juga kebanyakan main-mainnya mungkin kalian pengen belajar serius ya. Mungkin juga kelompoknya perlu dirubah juga mungkin karena kalian mungkin lebih cocok sama yang lain. Ya. Oke, silakan mungkin ada yang sudah menulis. Ucap ya, silakan bisa menyampaikan apa isi hatinya gitu. Berdiri aja nggak apa-apa. Oke, berdiri, silakan. Di depan aja nggak apa-apa, di depan. Ngomong di depan nggak apa-apa. Silakan di depan. Ya. Ya, satu dari cowok mungkin mewakili ya, nggak perlu yang lain juga. Kayaknya satu aja, nanti Pak Guru lihat sendiri masing-masing yang kalian kumpulkan. Nanti dikumpulkan ya. Apa hal yang menyenangkan dari pembelajaran yang kamu ikuti? Menurut saya pribadi, materi pelajaran kali ini sangat seru dan menyenangkan. Bukan hanya pelajarannya saja yang seru, namun juga guru serta teman-teman saya yang asik dan bersemangat untuk belajar. Apa hal yang kurang menyenangkan dari pembelajaran yang telah kamu ikuti hari ini? Yang kurang adalah waktu pelajarannya yang menurut saya kurang banyak. Harusnya lebih banyak karena materi yang mudah dan menyenangkan. Yang ketiga, hal-hal baru apakah yang kamu kuasai setelah kamu belajar hari ini? Saya jadi tahu apa itu perbandingan senilai dan manfaat di kehidupan sehari-harinya. Yang terakhir, apakah hal yang membingungkan saat kamu mengikuti pembelajaran hari ini? Tidak ada, karena materi kali ini sangat seru dan menyenangkan. Dan juga mudah. Oke, terima kasih ya Cup. Oke, yang lain dilengkapi, nanti kita kembali hati-hati Cup. Oke, sekali lagi, itu saja. Mungkin dikumpulkan apa namanya kertasnya di satu kelompok, satu orang saja mengumpulkan ke Pak Guru. Silakan. Satu orang satu kelompok. Nah, dijadiin satu dong biar cepat. Oke, terima kasih Sata. Mana lagi? Terima kasih Citranti. Terima kasih Kira. Michelle, makasih. Makasih ya. Makasih Nazila. Terima kasih. Adara sudah? Andin sudah? Juga belajar apa? Oke, terima kasih ya. Oke, nanti ini jadi bahan evaluasi Pak Guru ya. Oke. Terima kasih ya. Oke, untuk selanjutnya sekarang bagaimana kalau ini kan makin besar yang di kiri, makin besar yang di kanan. Makin sedikit yang di kiri, makin sedikit yang di kanan. Gimana kalau sebaliknya? Ternyata ada yang makin besar, makin banyak, sisi lainnya makin dikit, kebalikan. Ya, kira-kira menurut kalian ada nggak materinya seperti itu? Atau bisa ada kemungkinan? Ada, oke. Nah, tahu nggak kemungkinannya yang seperti itu adalah materinya perbandingan. Kalau ini senilai, yang satunya tak senilai. Ya,
Seperti apa contohnya? Contoh aja saya trigger kalian ya. Kayak kalian bangun rumah dan tukang. Berarti sekali lagi bangun rumah dan tukang. Misalnya tukangnya 2 orang bisa ngerjain 10 hari. Oke? Tapi kalau tukangnya 5 orang, makin dikit atau makin banyak waktunya? Dikit. Orangnya makin banyak, waktunya makin dikit. Semakin sedikit orangnya, semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Nah, ini namanya tak senilai. Yang satu makin besar, yang satu makin dikit, yang satu makin dikit, yang satu makin besar. Itulah nama materinya perbandingan tak senilai yang kita bahas di minggu depan. Oke, ini modal supaya minggu depan kita bisa bahas. Oke, silakan mungkin dipimpin itu saja yang dari hari ini supaya besok kita bisa belajar dengan semangat. Jadi saya trigger dulu. Silakan mungkin Nazila dipimpin doa. Boleh kita tutup pelajaran hari ini? Sudah siap. Kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Pak Guru izin dulu ya. Terima kasih. Mari.